Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk tugas besar mobile programming sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Klinik. Nah, di sini anggotanya yaitu saya Muhammad Nurul Kafi, Fikri Apnan, dan Dapa Putra Permana. Untuk penjelasannya lebih lanjut akan dijelaskan oleh Dapa. Baik, yang pertama, ini adalah latar belakang. Pada saat ini, masih banyak poliklinik yang masih melakukan pengelolaan data secara manual. Karena pengelolaan data seperti data pasien, data obat, dan layanan lainnya dilakukan secara manual, sehingga masih rentan terhadap kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat menjadi solusi untuk mempermudah pengelolaan semua layanan tersebut karena kepraktisan tersebut dapat membuat kecepatan dan penyimpanan data tidak terbatas. Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi pertimbangan penulis untuk membuat sebuah sistem informasi untuk poliklinik. Untuk menjadi solusi untuk semua permasalahan tersebut dengan judul Sistem Informasi Poliklinik. Dengan sistem informasi ini, diharapkan pelayanan poliklinik ini dapat lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah dalam perancangan sistem ini adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi poliklinik yang efektif dan efisien. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama itu tujuannya membuat sistem informasi pengelolaan layanan poliklinik secara umum yang dapat digunakan oleh semua poliklinik. Yang kedua, membuat layanan dari poliklinik lebih efektif dan efisien. Sasaran di sini adalah poliklinik yang masih mengelola data secara konvensional. Perancangan aplikasi. Yang pertama ada login pasien, pendaftaran pasien, jadwal dokter, pembayaran, deskripsi poli, info antrian, resep, dan pembayaran. Selanjutnya, setelah tadi penjelasan dari Dapa, di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasinya. Pertama, aplikasi kita itu nantinya ada yang namanya web service gitu. Nah, di sini ada webnya tersendiri ya untuk mengelola datanya nanti. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ini adalah singkatan kayak seperti itu. Terus di sini ada juga tujuannya yang sudah dijelaskan tadi DAPA, dan ini yaitu tujuannya itu yang lain yaitu untuk memenuhi tugas besar pemrograman mobile di semester 6 ini, yaitu di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terus untuk alurnya sendiri, aplikasi ini itu berbasis mobile ya. Tuh. Nah, yang berbasis mobile itu digunakan untuk pasien untuk mendaftar secara online gitu. Jadi kita sebagai pasien tidak perlu ke klinik untuk mendaftar gitu. Jadi lebih memudahkan. Dan nanti di halaman adminnya, di halaman websitenya gitu ya. Nah, itu digunakan untuk dokter atau pegawai. Nah, untuk dokter bisa memeriksa pasien, dan untuk pegawai nanti bisa mengelola data-data seperti pembayaran dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya? Yaitu untuk menghubungkan web dan mobile itu sendiri kita menggunakan web service atau API dengan menggunakan Laravel sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada sedikit highlight ya untuk halaman admin seperti ini nantinya. Terus ada halaman untuk aplikasinya seperti ini, tampilan awalnya nanti. Terus di sini ada timnya ya. Di sini ada Jikri. Dari Jikri di sini fokus kepada mobile developernya, dan untuk eh, web developer sama backend API-nya itu dikerjakan oleh saya dan Dava gitu. Langsung aja kita ke project-nya ya, langsung ke jalanin project-nya. Pertama di sini. Pertama di sini ada fitur auto login ya, karena kita sebelumnya udah login, maka langsung login gitu. Nah, pertama di sini mohon maaf ini untuk data-data ini tadinya saya mau mengambil dari API, namun
saya cari-cari API untuk terupdate COVID di Indonesia itu pada error semua. Jadi saya ini masih tidak ada gitu ya sayangnya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat pendaftaran yang sudah dilakukan oleh pasien ini gitu ya. Tapi kita akan mulai dari awal dulu ya. Nah, awalnya seperti ini. Jika kita belum mempunyai akun, kita bisa daftar di sini. Misalkan di sini Kavi. Nah, setelah itu, setelah lanjutkan, kita disuruh mengisi nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Kita bisa mengisi nick seperti ini. Terus Kavi. Sini kita isi. Terus ada jenis kelamin. Terus alamatnya di mana? Daftar. Nah, jika proses daftar sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Dan kita lanjutkan. Nah, lanjutkan sebagai login. Login sebagai Kavi berarti. Nah, akan masuk ke halaman login. Pertama, saya jelaskan dulu satu-satu di sini menu-menunya. Ada pendaftaran, tentunya pendaftar ini untuk daftar ya. Di sini masih kosong karena kita belum melakukan pendaftaran gitu ya. Terus ada antrian. Di sini bisa melihat antrian bahwa pada hari ini, hari Selasa, antrian itu baru nomor 1 untuk Poli THT gitu. Terus ada jadwal dokter. Di sini kita bisa lihat jadwal dokter. Nah, di sini bisa kita misalkan mau ke poli mana nih untuk tujuannya gitu ya. Misalkan ke poli THT, kita klik. Nah, di sini ada jadwal-jadwal untuk poli THT gitu. Nah, di sini ada Jumat, Sabtu gitu. Banyak. Tinggal pilih saja. Setelah itu kita kembali lagi ke resep karena resepnya belum ada karena kita belum diperiksa juga. Masa resep masih kosong. Ini juga riwayat ini yaitu riwayat pemeriksaan gitu ya. Riwayat pemeriksaan juga masih kosong, pembayaran juga masih kosong. Nah, kita lakukan pendaftaran di sini. Nah, di sini di pendaftaran ini ketika kita klik daftar, di sini akan menampilkan dokter-dokter eh, yang bisa didaftar pada hari ini gitu ya. Jadi jadwal dokter ini pada hari ini adanya gitu ya. Jadi kita pilih saja salah satu. Misalkan di sini Dokter Jikri Apnan. Pilih. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, pendaftaran akan berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, nanti akan ada proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, proses pemeriksaan dokter ini akan dijelaskan oleh Jikri. Nah, setelah tadi user sudah daftar, sekarang saya akan login sebagai Dokter Zikri. Kita login dulu, share password. Kita login. Nah, yang tadi user sudah terdaftar di mobile-nya masuk ke sini. Nah, tugas dokter itu memeriksanya. Nah, langsung aja kita periksa. Setelah kita periksa, nah di sini ada diagnosa dan berat badan, tensi darah yang harus diisi. Misalnya berat badannya 60, tensi darahnya 120, keluhannya sakit telinga, misalnya sakit telinga saja. Perawatannya, pengobatan, hanya pengobatan. Nah, di sini ada tindakan actionnya. Jenis pemeriksaannya kita pilih periksa telinga. Nah, resepnya kita masukin itu resep yang sudah terdaftar di database. Di sini kita bisa milih. Misalnya kita masukin paracetamol. Dan langsung aja.
Dan dosisnya kita masukkan di sini jumlahnya. Nah, di sini sudah terisi semua. Kalau sudah terperiksa, langsung kita klik tambah saja. Nah, di sini sudah terperiksa dan akan dilanjutkan lagi ke mobile-nya. Untuk selanjutnya, jika pasien sudah diperiksa, dan ketika kita sudah diperiksa oleh dokter, maka di sini kita bisa lihat di sini pendaftaran. Nah, bahwa kita statusnya sudah diperiksa gitu ya. Langkah selanjutnya yaitu kita setelah diperiksa kita akan melakukan pembayaran gitu. Nah, di sini statusnya belum bayar, kita akan melakukan pembayaran di sini. Nah, di sini ada detail-detailnya. Tadi kan periksa telinga, terus obatnya paracetamol dan ini gitu ya. Terus total pembayarannya juga di sini. Terus kita klik bayar. Di sini metode pembayarannya kita pilih dulu, sesuaikan gitu ya. Misalkan kita pilih BCA. Terus kita pilih misalkan bukti pembayarannya, karena di sini tidak ada gitu ya. Sebagai contoh saja, kita kirim aja ini. Terus kita submit gitu ya, upload. Nah, ketika upload sudah selesai, di sini akan ada pemberitahuan bahwa kita menunggu verifikasi pembayaran. Nah, verifikasi pembayaran ini akan dilakukan oleh pegawai. Nah, kita akan contohkan di sini Dapa akan login sebagai pegawai untuk memverifikasi pembayaran yang kita bayar gitu ya. Setelah pembayaran diproses, maka kita harus memverifikasi pembayaran sebagai pegawai. Di sini saya sudah login sebagai pegawai. Pembayaran yang tadi sudah masuk pada nomor 4 ini. Nama pasiennya Kavi yang tadi. Kita klik verifikasi. Di sini kita lihat harga obat dan biaya pemeriksaan. Di sini ada totalnya, bisa dilihat ya. Kemudian lihat bukti pembayaran apakah sesuai dengan total bayar di sini. Jika sudah sesuai, lakukan verifikasi. Kan ada notifikasi begini, sudah lunas, maka pembayaran sudah selesai. Nah, setelah pembayaran tadi diverifikasi oleh pegawai, maka di sini kita tinggal scroll aja. Nah, maka di sini status pembayarannya akan lunas gitu ya. Ya, kita klik details. Nah, di sini tidak ada lagi tombol bayar gitu. Di sini ada hanya seperti ini. Tadi kita melakukan pemeriksaan, maka di sini juga untuk resepnya akan terisi seperti ini. Resepnya tadi kita diperiksa oleh Dr. Jikri Apnan, nama polikliniknya apa, terus tanggal pemeriksaannya kapan gitu. Nah, di sini akan ada detail resepnya seperti ini. Resepnya, obatnya apa, terus aturan pakainya ini. Itu ya. Terus kita bisa kembali menu selanjutnya yaitu riwayat. Nah, di riwayat di sini, riwayat pemeriksaan yang tadi ya, sama saja sebenarnya ini riwayatnya, hasil pemeriksaan dokter tadi di sini. Sudah dilihat, terus ada resep juga yang akan kembali ke sini juga. Setelah itu, maka yang selanjutnya udah beres ya di sini, karena pembayaran tadi udah dijelasin juga seperti ini. Sebenarnya di sini ada konten kesehatan gitu, tapi belum dilaksanakan. Cukup ini aja gitu ya. Terus di sini juga ada bottom navbar gitu ya. Di sini bisa klik yang pendaftaran, terus ada riwayat pemeriksaan, dan di sini yang terakhir kita akan jelaskan untuk pengaturan di sini, setting gitu ya. Nah, di sini akan menampilkan nama kita, Kavi, dengan emailnya seperti ini.
Di sini kita bisa edit akun, di sini bisa edit akun. Misalkan kita mau rubah password menjadi Kafu. Sini submit. Nah, maka password sudah diganti gitu ya. Setelah itu kita bisa juga edit pasien gitu ya, atau biodata diri kita gitu sebagai pasien. Misalkan di sini ganti sama Kafu, submit. Nah, maka kan perubahan akan disimpan. Juga ada help and support seperti ini. Ini sebagai contoh aja. Terus ada laporkan masalah. Ini belum ada back-end-nya, masih tampilan ini saja. Terus setelah itu ini juga ada fitur yang namanya auto login. Jadi kita ketika kita sudah login dan kita belum melakukan logout di aplikasi tersebut, maka ketika kita menjalankan aplikasi ini juga menjalankan aplikasi ini, maka kita tidak perlu menginput email dan password lagi. Jadi ada fitur auto login gitu ya. Nah, ketika kita sudah login, maka akan langsung gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan logout, di sini ada tombol logout. Maka di sini kita ketika masuk kita harus menginput lagi gitu ya. Seperti itu. Mungkin dari kami sekian penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup bersama rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.